Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauhari. Dalam kali ini di channel YouTube Ada TV, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan dan bisa untuk saling tatap muka dalam acara mengaji. Di sesi ini sahabat-sahabat Ada TV akan saya ajak untuk perkenalan dengan sesuatu yang bisa disebut dengan nama ilmu. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani dengan kitab dari beliau, ulama yang sudah terkemuka, yang sudah terkenal di pelosok Nusantara, yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau bisa disebut dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau adalah sosok yang sudah terkenal di belahan Nusantara, lebih-lebih di kalangan orang muslim, karena beliau itu termasuk pakar ahli tasawuf di golongan orang Islam. Ya, langsung saja, mungkin kali ini saya akan memulai dengan doa sebelum belajar. Kalau belum tahu doanya, di sini kita semua bisa bersama-sama melantunkannya bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Sebelum kita memulai mengaji, entah itu mengaji Quran atau mengaji kitab, hendaknya kita itu membaca doa terlebih dahulu, supaya kita ketika nanti membaca kitab atau membaca Quran itu diberi hidayah serta taufik, sehingga kita bisa fokus untuk memahami kitab yang kita baca. Oke, di sini saya mau juga membahas tentang outfit saya. Jangan dilihat dari outfitnya, yang penting kita hari ini ngajinya apa. Di sini sudah ditemani oleh air putih, tisu. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fil ilmi wa fihi sab'atu fusulin. Dalam bab ini ada beberapa fasal. Yang pertama, faslun fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum. Fasal yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu, wa ta'lim wa ta'allum, mengaji dan mengajar. I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha fil Qur'an katsirah. Faminha qawluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketahuilah bahwa keutamaan ilmu ini sudah dicantumkan, sudah dipaparkan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di situ dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang diberi sebuah ilmu. Jadi antara orang yang beriman, jelaslah kalau antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu,
derajatnya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Karena orang yang berilmu itu mempunyai sesuatu yang istimewa yang berupa ilmu, sedangkan orang yang tidak berilmu dia tidak mempunyai keistimewaan selain dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang mempunyai ilmu, dia itu bisa saja mempunyai dua keistimewaan, berupa dia mempunyai ilmu dan dia mempunyai keistimewaan dari dirinya sendiri. Jadi derajat antara ulama, orang yang berilmu dengan derajatnya orang mukmin yang biasa itu terpaut 700 derajat. Dan di antara dua derajat tersebut itu ada jangka, ada kadar sekitar 500 tahun. Sudah kebayangkan, itu adalah derajat orang yang mempunyai ilmu dengan orang mukmin yang biasa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Firman Allah di sini juga membuktikan bahwa apakah memang sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Itu memang seperti sebuah pertanyaan, tapi dalam ayat tersebut sudah menunjukkan bahwasanya derajat antara orang yang berilmu dan orang biasa itu berbeda. Kemudian wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ayat tersebut innama yakhshallahu min ibadihil ulama tercantum pada surat Fatir ayat yang ke-28, bahwa orang yang takut dengan Allah itu berasal dari golongan-golongan orang yang berilmu atau bisa dikatakan ulama. Kenapa kok dari orang-orang yang berilmu? Karena orang yang berilmu itu pasti tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan. Dia itu tahu kalau semuanya itu sudah ditakdirkan. Jadi dia itu bisa menanggapi dengan luas, bisa menanggapi keadaan yang sulit itu dengan santai, dan dia bisa mengembalikannya semua dengan baik kepada Allah. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Di sini sudah banyak sekali dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ataupun orang yang mempunyai ilmu. Jadi untuk kalian, mumpung masih belum tua atau masih kita diberi umur yang muda, jalannya masih panjang untuk menuntut ilmu. Berusahalah dengan giat, karena ketika di waktu muda itu daya ingat atau daya pikir itu berbeda ketika nanti sudah tua. Seperti saya pernah mendengar makalah itu, ketika orang yang masih kecil mencari ilmu itu ibarat mengukir di atas batu. Berbeda ketika nanti orangnya sudah tua baru dia sadar mau mencari ilmu. Itu diibaratkan seperti halnya mengukir di atas air. Kebayangkan bagaimana mengukir di atas air? Ya mungkin di situ dulu perkenalan kita dengan sebuah atau sesuatu yang agung yang dinamakan dengan ilmu. Mungkin bisa di lain waktu nanti kita berjumpa lagi. Semoga kita semua selalu bisa mengamalkan amal yang baik, selalu diberi kesehatan, dan bisa bermanfaat dengan orang lain. Sekian dari saya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.